Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi yang berjudul tentang motivasi. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Denta Luciani dan perkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Nabilah. Perkenalkan, saya Nisa Esther Angelina. Perkenalkan, nama saya Nabila Herianti. Nama saya Clara Agustina. Saya Fitri Ayu dan Kencana. Nama saya Benas Alia. Ini saya akan menjelaskan pengertian tentang motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas arah dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita ingin mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal, kita harus mempunyai motivasi. Motivasi dari dalam diri maupun dari luar. Maksudnya dari luar adalah motivasi dari lingkungan sekitar, dukungan dari orang-orang sekitar untuk membuat kita menjadi yang lebih baik dan membuat kita semangat untuk bergerak menciptakan hal-hal baru, mempunyai motivasi dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ingin menjelaskan teori-teori motivasi. Yang pertama ada teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Hierarki kelima kebutuhan tersebut diantaranya adalah yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, udara, air, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Yang kedua ada kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan, baik fisik maupun psikis, seperti perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta bebas dari ancaman. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Semua orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan keluarga dan teman. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Maslow telah mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai oleh setiap orang. Yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Saya ingin menjelaskan tentang teori ERG dan teori Mike Sellen. Teori ERG ini adalah teori yang dikemukakan oleh Clayton L. Dever, seorang psikolog dari Amerika Serikat. Teori ini merupakan perkembangan dari teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Teori ERG ini mempunyai 3 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan rasa aman untuk memiliki suatu hubungan dengan seseorang. Yang kedua adalah kebutuhan relativeness. Kebutuhan relativeness adalah kebutuhan untuk berinteraksi dengan seseorang. Contohnya adalah ketika ada seseorang tidak mempunyai teman, maka kita akan mengajaknya dengan berinteraksi untuk berteman dengan kita. Kebutuhan growth adalah kebutuhan untuk mencapai potensi diri secara maksimal. Contohnya adalah saat mendapat penghargaan dari seorang manajer karena pekerjaan yang kita lakukan itu bagus dan mendapatkan promosi untuk menaikkan jabatan. Teori yang selanjutnya yaitu teori kebutuhan Mike Sellen. Teori kebutuhan Mike Sellen ini dikemukakan oleh David Mike Sellen, seorang psikolog dari Amerika Serikat. Teori ini merupakan hubungan antara kebutuhan pencapaian dan kekuasaan di akhir 1940-an. Teori kebutuhan Mike Sellen itu ada 3, yaitu yang pertama, adalah teori kebutuhan akan berprestasi. Kebutuhan akan berprestasi ini adalah seseorang berkompetisi untuk tujuan yang diharapkan. Contohnya, ada seorang anak yang ingin menjadi peringkat 1, maka anak itu harus berusaha untuk mendapatkan peringkat 1 di kelasnya. Yang kedua adalah kebutuhan akan kekuasaan.
Kebutuhan akan kekuasaan ini kebutuhan untuk mencapai kepemimpinan dan memiliki ide-ide untuk menang. Contohnya adalah seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kekuasaan tersebut digunakan untuk kepentingan sosial. Yang ketiga adalah kebutuhan afiliasi. Kebutuhan afiliasi itu adalah kebutuhan hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Contohnya adalah saat kita ingin memiliki teman, maka kita harus memberikan kesan yang baik terhadap seseorang agar seseorang itu akan nyaman dan ramah terhadap kita, dan dengannya kita berteman dengan seseorang itu, maka kita akan lama-kelamaan menjadi akrab. Baik, jadi saya akan melanjutkan dari teori-teori motivator. Yang keempat ada teori motivator. Eugene Herbert Frederick adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang mengemukakan teori motivator. Eugene Herbert. Teori tersebut didapat dari penelitian terhadap 203 akuntan dan teknisi di area Pittsburgh, Amerika Serikat. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan dua faktor yang berbeda, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja. Jadi teori motivator ini sering disebut teori dua faktor karena dia mempunyai dua faktor seperti kepuasan bekerja dan ketidakpuasan dalam bekerja. Kepuasan bekerja yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab yang memberikan positif. Biasanya faktor ini disebut juga dengan faktor motivator. Sedangkan yang ketidakpuasan bekerja yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan kerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Nah, faktor ini disebut dengan faktor higien. Yang kelima, ada teori harapan. Fromm, seorang profesor Kanada yang bernama Victor Fromm, pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengemukakan sebuah teori motivasi yang beranggapan bahwa orang-orang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menginginkan suatu hasil yang diharapkan. Jadi, teori harapan itu memberikan ekspektasi kepada seseorang, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Jadi, di mana seseorang mempunyai effort, performance, dan instrumentally dijadikan satu, dia akan berekspektasi usahanya itu akan berjalan dengan baik. Saya akan menjelaskan pendorong motivasi. Yang pertama, menentukan kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan. Yang kedua, pencarian jalan keluar bagi memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Yang ketiga, pilihan perilaku untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Yang keempat, penentuan kebutuhan di masa yang akan datang dan pencarian bagi cara pemenuhannya. Yang kelima, evaluasi atas pemuasan kebutuhan. Di sini saya akan memberikan contoh pendorongan motivasi. Yang pertama, menentukan kebutuhan. Misalkan kita butuhkan sebuah tas. Yang kedua, pencarian jalan keluar. Bagaimana cara keluar kita dapat membeli sebuah tas tersebut. Yang ketiga, perilaku untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Seperti perilaku kita, misalkan menabung. Kita giat menabung agar kita dapat membeli tas tersebut. Yang keempat, penentuan kebutuhan di masa yang akan datang. Apakah tas tersebut dapat kita pakai ke masa yang akan datang, ke bulan-bulan yang depan? Apakah itu sebuah tas penting? Yang kelima, mengevaluasi atas pemuasan kebutuhan. Kita evaluasi lagi. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam motivasi. Pendekatan dalam motivasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional dikemukakan oleh Frederick W. Taylor dengan menitikberatkan pada pengawasan dan pengarahan. Contohnya, seorang manajer memotivasi karyawan dengan memberikan sistem upah. Semakin banyak pekerjaan yang dihasilkan, maka semakin banyak pula upah yang diterima. Yang kedua, pendekatan relasi manusia. Pendekatan ini seringkali disamakan dengan pendapat dari Elton Mayo, yaitu bahwa rasa bosan dan pengulangan tugas dapat menurunkan motivasi, sedangkan
Kontak sosial dapat meningkatkan motivasi. Contohnya, seorang manajer memotivasi karyawan dengan memberikan kebutuhan sosial serta membuat mereka berguna. Yang ketiga, pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan ini menyatakan bahwa karyawan dimotivasi oleh banyak faktor. Contohnya, manajer tidak hanya memotivasi karyawannya dengan uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Yang keempat, pendekatan kontemporer. Pendekatan yang didominasi oleh 3 tipe motivasi. Yang pertama, teori isi, proses, dan penguatan. Contohnya, manajer harus memahami kebutuhan para anggotanya untuk meningkatkan tanggung jawab dan kesetiaannya atas pekerjaan dan organisasi. Tantangan dalam motivasi. 1. Kebutuhan sangatlah berbeda pada setiap orangnya. Adanya kebutuhan yang berbeda, maka penerapan teori motivasi juga haruslah berbeda. 2. Cara menerjemahkan kebutuhan ke dalam tindakan secara individu juga berbeda. Dengan adanya pembedaan ini, maka cara pandang individu dalam hal menilai kebutuhan juga berbeda. 3. Orang tidak selalu bertindak menurut kebutuhannya. Ada orang yang bekerja untuk kebutuhan dan juga ada orang yang bekerja hanyalah untuk mengisi waktu luang, sehingga motivasinya juga berbeda. 4. Reaksi kepuasan seseorang terhadap pemenuhan akan kebutuhan atau tidak terpenuhinya kebutuhan akan berbeda. Ada seseorang yang cukup puas dengan terpenuhi kebutuhannya, psikologinya, tetapi ada yang tidak. Lalu di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami. Motivasi adalah suatu kegiatan yang ada dalam diri seorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pentingnya motivasi dalam belajar yaitu pemacu prestasi didik untuk terus menggali potensi yang ada dalam dirinya. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, tentu kita harus mempunyai motivasi yang baik untuk menggerakkan kita ke arah yang lebih baik lagi. Motivasi diri adalah semacam dorongan untuk terbentuknya kepercayaan diri seseorang. Jadi ketika kita ingin mempunyai rasa percaya diri, kita harus memiliki motivasi yang tadi saya katakan dan kita bahas dari sebelum-sebelumnya, motivasi dari dalam atau dari luar. Jadi, inti dari kesimpulannya adalah untuk mendapatkan hidup ke arah yang lebih baik, kita semua membutuhkan motivasi diri. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.